Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita masuk ke pekan ke-7 untuk materi fisika dasar, yaitu dinamika rotasi benda tegar. Jadi dinamika rotasi benda tegar itu masih masuk bagian di gerak melingkar. Jadi kalau kalian sudah nonton video pembelajaran pekan lalu tentang gerak melingkar, maka di gerak melingkar itu dia terbagi dua. Yang pertama itu gerak melingkar beraturan, yang kedua adalah gerak melingkar berubah beraturan yang kita namakan dengan dinamika rotasi benda tegar. Jadi dari judul materinya dinamika rotasi benda tegar. Jadi yang akan kita bahas yaitu dinamika dari benda tegar. Makanya kita perlu tahu benda tegar itu apa. Jadi benda tegar itu adalah bentuk benda yang bentuknya tidak berubah meskipun benda tersebut dikenai gaya. Jadi kalau kita punya suatu benda dan bentuknya tidak berubah saat diberikan gaya kepada benda tersebut, maka benda tersebut termasuk benda tegar. Gitu. Jadi segala macam yang bentuknya seperti padatan, batu dan lain-lainnya itu masuk benda tegar. Yang kedua, benda itu dikatakan benda tegar apabila ikatan antar atomnya sangat kuat sehingga tidak terjadi gerakan relatif antar atom. Jadi lagi-lagi ini juga pengertian dari benda yang padat. Jadi dia ikatan antar atomnya itu sangat kuat sehingga tidak terjadi gerakan relatif antar atom di antara atom-atomnya. Jadi tidak seperti gas maupun cairan ya yang atomnya masih bisa bergerak relatif. Terus yang ketiga, di sini tadi saya bilang dari semua pengertian di atas ini masuknya ke benda padat gitu. Tapi sebenarnya tidak semua benda padat masuk ke dalam benda tegar. Jadi hampir semua benda padat itu termasuk ke dalam benda tegar maksud saya. Jadi tidak semuanya, tapi hampir semua. Jadi yang dikecualikan itu adalah benda yang berwujud plastisin. Jadi kalau kalian waktu kecil sering main lilin-lilinan itu, yang kalian bentuk dengan segala macam, itu tidak masuk ke dalam benda tegar. Walaupun dia bentuknya padatan, tapi plastisin ini kalau kalian berikan gaya padanya gitu, misalnya bentuknya seperti ini, terus kalian tekan-tekan sampai bentuknya berubah bentuk menjadi mobil atau segala macamnya, itu berarti dia tidak mempertahankan bentuknya ya. Jadi kalau diberikan gaya dia pasti akan berubah bentuk. Jadi tidak memenuhi pernyataan yang pertama. Jadi yang perlu kita tahu bahwa benda tegar itu semua benda yang hampir semua dari benda padat kecuali benda yang berwujud plastisin ini. Itu untuk benda tegar. Kemudian karena ini pembahasannya masih gerak rotasi atau gerak melingkar, kalian juga perlu tahu apa itu gerak rotasi ya dalam benda tegar. Jadi kita misalkan ini ada benda tegar, ini misalnya batu ya, bentuknya seperti ini, terus ada pusat massa di batunya. Maka benda ini jika dia bergerak, maka dia akan mengalami percepatan center of mass. Jadi percepatan pusat massa. Jadi untuk sigma F-nya atau rotasi atau gayanya itu sama dengan massa dikali ACM, atau biasanya juga ada yang menuliskan APM ya, atau percepatan pusat massa. Kalau di sini kita istilahkan dia dalam materi kita ini, kita istilahkan percepatan pusat massanya sebagai ACM atau center of mass, sama saja ya, ini percepatan pusat massa. Jadi itu untuk yang berbentuk seperti ini. Sama juga ya kalau ada yang berbentuk batangan seperti ini, sigma F-nya juga sama dengan massa kali ACM gitu. Karena dia juga mengalami percepatan pusat massanya. Nah, lain lagi kalau kita menyatakan dia dalam bentuk torsi. Nanti kita jelaskan torsi itu apa. Torsi itu tulisannya seperti ini, sigma tau sama dengan I dikali alfa. Oke, I-nya ini adalah pusat massa. Bukan pusat massa, tapi momen inersianya. Jadi ini kalau dalam gerak melingkar, nanti kalian di akhir slide dari materi ini nanti ada hubungan antara gerak melingkar dengan gerak lurus. Di situ akan kalian tahu bahwa massa pada gerak lurus itu hampir sebanding dengan dengan momen inersia pada gerak melingkar atau gerak rotasi. Sedangkan ini adalah percepatan sudutnya. Kalau ini momen inersianya, ini adalah percepatan sudutnya. Nanti kita akan bahas di belakang. Oke, jadi ada beberapa yang menyebabkan terjadinya rotasi ya.
Jadi ada aspek rotasi namanya. Ini penyebabnya diakibatkan oleh torsi. Torsi itu yang tadi, nanti kita jelaskan lebih jauh torsi itu apa. Torsi itu sebenarnya hampir sama dengan gaya pada gerak lurus. Ini yang bekerja pada torsi itu adalah gaya dan momen lengan momennya. Nanti kalian lihat lebih jauh. Untuk di aspek rotasi yang menyebabkan terjadinya rotasi ada juga namanya kelembaman. Jadi kelembaman ini yang kita sebut sebagai momen inersia atau I besar, dilambangkan sebagai I besar. Ini disebabkan oleh massa dan orientasi dan bentuknya atau geometrinya. Jadi setiap benda itu kalau bentuknya mulai berbeda, benda satu dengan benda lain dengan bentuk yang berbeda, maka momen inersianya juga akan berbeda. Oke, yang kedua terjadinya perubahan. Kenapa rotasi bisa terjadi? Karena ada perubahan yang terjadi. Perubahan yang terjadi itu adalah seperti perubahan percepatan sudutnya atau alfa. Oke, selanjutnya kita masuk ke perpindahan linear dan perpindahan sudut. Jadi linear itu untuk garis lurus, untuk gerak lurus, dan sudut itu untuk gerak melingkar. Jadi di sini kita belajar tentang perpindahan linearnya dan perpindahan sudutnya. Jadi yang pertama, jika sebuah benda tegar itu berotasi pada suatu poros, maka setiap partikel benda tegar tersebut akan bergerak dalam satu lintasan lingkaran yang berpusat pada poros tersebut. Jadi kalau misalnya kita punya batangan di sini, terus dia berputar terhadap poros yang ini, poros titik ini, dia berputar seperti ini, maka partikel-partikel benda tegar ini, jadi kalau misalnya ada partikel-partikel penyusun benda tegar ini, dia juga akan bergerak dalam suatu lintasan lingkaran yang pusatnya di titik poros ini. Untuk menentukan perpindahan sudutnya atau tetanya itu sama dengan seperti biasa, sama dengan perpindahan linear per jari-jari lintasan lingkarannya. Jadi kalau dia misalnya berpindah dari titik ini ke titik ini, maka kalian untuk mencari perpindahan sudutnya kita kalikan S-nya dikali R-nya. Ini tetanya. Jadi θ itu sama dengan S per R. Oke, itu untuk perpindahan linear dan perpindahan sudut. Selanjutnya ini adalah kecepatan linear dan kecepatan sudut. Jadi kita misalkan suatu titik P, ini titik P berada pada benda tegar, ini kita anggap saja benda tegarnya adalah batu, yang berotasi terhadap satu porosnya di sini. Jadi selama benda ini berputar, titik P-nya juga akan berputar mengikuti lintasan lingkaran gitu. Misalnya benda tegarnya ini berputar terhadap porosnya, maka titik P juga akan berputar mengikuti lintasan lingkaran. Dengan kemudian titik P ini akan memiliki, kalau dia ikut berputar, dia akan memiliki kecepatan linear V yang arahnya selalu menyinggung lintasan lingkarannya. Jadi arahnya tidak sama. Maksudnya gimana ya? Arahnya tidak selurus dengan lintasan lingkarannya, tapi dia menyinggung persentuhan dengan lintasan lingkarannya. Oke, besarnya kecepatan linear di titik P ini itu bisa kita peroleh dengan seperti biasa. Untuk kecepatan linear itu V sama dengan ds per dt atau turunan antara jaraknya terhadap waktu gitu. Ini. Untuk besarnya kecepatan sudutnya saya menganggap kalian sudah menonton video pekan lalu ya. Jadi kecepatan sudut itu kita namakan sebagai, kita tuliskan seperti ini, mirip W tapi bukan W, ini namanya omega. Jadi kecepatan sudut titik di P itu kita peroleh dari turunan dari perubahan sudutnya terhadap waktu, di mana kita sudah tahu bahwa hubungan antara kecepatan linear dan kecepatan sudut itu adalah V sama dengan omega R. Ini untuk kecepatan linear dan kecepatan sudut. Oke, selanjutnya kita masuk ke percepatan linear dan percepatan sudut. Oke, seperti biasa ya, kalau kita belajar gerak pasti ada, kita belajar tentang perpindahan atau jaraknya, kecepatannya, dan selanjutnya adalah percepatannya. Jadi kali di sini setelah membahas perpindahan dan kecepatan, kita akan bahas tentang percepatan linear dan percepatan sudutnya. Jadi sama seperti tadi, kita misalkan ada titik P pada benda tegar yang berotasi terhadap satu poros, sama sistemnya seperti yang tadi. Titik P-nya ini juga akan mengalami percepatan linear. Jadi titik P ini akan selain mengalami kecepatan, dia juga akan mengalami percepatan linear atau A kecil.
Dan percepatan linearnya ini terdiri dari percepatan tangensial alfa T yang kita lambangkan sebagai alfa T dan percepatan sentripetal yang kita lambangkan sebagai alfa, bukan alfa ya, AS, A kecil S dan A kecil T untuk tangensial. Ingat, untuk kecepatan sentripetal itu adalah kecepatan yang menuju ke pusat bumi. Itu kalau dia di bumi ya, tapi ini karena dia ada pusat rotasinya di sini, jadi dia kecepatan sentripetalnya itu menuju ke pusat rotasinya. Dan ada percepatan sudutnya. Oke, ini percepatan sudutnya. Oke, kita ketahui bahwa Oke, saya mute ya. Oke, di sini kita tahu bahwa percepatan tangensialnya itu sama dengan R dikali alfa. Ini R-nya adalah jari-jarinya, ini jari-jari. Terus alfanya ini adalah percepatan sudutnya. Oke, terus untuk percepatan sentripetal itu sama dengan R omega kuadrat. Ini ada di pekan lalu ya. Ini sama lagi jari-jari. Terus omeganya itu adalah kecepatan sudutnya. Dari sini, dari percepatan tangensial dan percepatan sentripetal, kita akan peroleh percepatan linearnya, di mana percepatan linearnya itu sama dengan akar alfa T kuadrat, bukan alfa ya, akar AT kuadrat atau percepatan tangensial kuadrat tambah percepatan sentripetal kuadrat. Nanti kalian masukkan nilai R alfa di sini, terus di sini R omega kuadrat. Ini kalau kita kuadrat ini ya, saya selesaikan dulu begini saja. Ya, saya masukkan ya, substitusikan nilai ini. Jadi R kuadrat alfa kuadrat tambah substitusikan ini kuadratnya, R kuadrat omega berpangkat 4. Oke, R kuadrat dengan R kuadrat ini bisalah saya tuliskan seperti ini. R kuadrat alfa kuadrat tambah omega pangkat 4. Maka R-nya bisa saya keluarkan dari akar karena dia kuadrat, jadi tinggal R. Hasilnya adalah R akar alfa kuadrat tambah omega berpangkat 4. Ini untuk percepatan linear pada benda tegar. Oke. Setelah mengetahui perpindahan, perkecepatan, dan percepatan dari benda tegar, karena namanya dinamika ya, jadi kita perlu tahu bagaimana gaya yang bekerja pada benda tegar. Gaya pada benda tegar itu sebanding dengan torsi pada gerak rotasi. Oke, jadi di sini kita akan bahas tentang torsi pada benda tegarnya. Oke, jadi kalau misalkan ada gaya yang diberikan pada sebuah batang dengan sudut rotasinya ini, jadi batang ini berputar dengan sumbu rotasinya itu ya, ini pusat rotasinya maksud saya. Oke, di mana pusat rotasinya itu di mana batangannya itu diberikan gaya F dengan panjang lengan dari pusat rotasinya itu adalah L. Maka untuk torsinya itu sama dengan F dikali L. F itu gaya, satuannya Newton, terus L-nya itu adalah lengannya. Ini satuannya meter. Di mana-mana F-nya itu gayanya itu selalu tegak lurus dengan lengannya gitu. Atau ini juga bisa kita tuliskan dengan bentuk seperti ini, di mana vektor torsinya itu sama dengan vektor L dikroskan dengan vektor F-nya atau vektor gayanya. Jadi kalian bisa menyelesaikan dengan cara ini dan menyelesaikan dengan cara ini. Dan yang perlu kita perhatikan bahwa F-nya itu selalu tegak lurus dengan lengannya. Jadi bagaimanapun bentuknya nanti, miring kanan, miring kiri dari bendanya, itu F-nya akan selalu tegak lurus dengan lengannya. Untuk torsi, selanjutnya kita akan membahas torsi dan momen inersia. Jadi keduanya saling berkaitan. Kalau kalian tadi ingat, di awal, di slide awal sebelum kita masuk ke perpindahan itu ada torsi sama dengan I dikali alfa, dimana ini itu adalah momen inersianya. Jadi torsi dan momen inersia itu saling sebanding. Jadi perhatikan gambarnya, ini adalah gambar cakram. Jadi kalau dalam suatu cakram seperti ini ada gaya yang bekerja
modelnya seperti ini, F1-nya ke sana, F2-nya ke sana, atau sebaliknya ya. Misalnya di sini mungkin F2-nya, di sini F1-nya. Pokoknya kalau modelnya seperti ini, di mana tepi-tepi cakramnya itu ada gaya F1 dan F2 yang saling, kalau dilihat dari arah depan ini dia saling apa ya, saling bertolak belakang, ini arahnya berbeda. Maka hal inilah yang akan menyebabkan cakramnya mengalami rotasi atau cakramnya berputar mengelilingi sumbunya. Jadi kalau gayanya kita tarik ke sini, terus ada yang menarik ke sini, dan ada gaya juga yang tertarik ke sini, maka cakramnya akan berputar mengelilingi sumbunya. Kalau kedua gaya yang bekerja pada cakram tersebut, F1 dan F2-nya modelnya seperti ini, dia sedemikian rupa sehingga dia membentuk garis seperti ini yang melalui pusat cakramnya, maka gaya-gaya ini F1, F2 yang berbentuk seperti ini tidak akan menyebabkan cakram tersebut berputar gitu. Jadi kalau bentuknya seperti ini ya cakramnya tidak akan berputar, malah kalau F1 dan F2-nya itu besarnya sama dan bentuknya seperti ini, maka dia akan, malah cakramnya akan diam gitu. Tapi kalau bentuknya seperti ini, seperti yang di atas, di mana F1 dan F2-nya tidak melalui titik pusat cakramnya, maka cakram tersebut akan berputar. Ini torsi dan momen inersi yang pertama. Masih ada lagi slide-slide berikutnya. Oke, selanjutnya dari cakram yang tadi, kalau kita sudah tahu ya bahwa torsi itu hasil kali gaya dengan lengannya. Jadi torsi itu sama juga dengan F dikali L-nya gitu. Itu untuk torsinya. Jadi torsi yang diberikan pada sebuah benda oleh sebuah gaya adalah besaran yang mempengaruhi kecepatan angular benda tersebut. Jadi kalau kita memberikan torsi pada suatu benda, sebuah benda, pokoknya kita berikan gaya pada suatu benda dan gaya tersebut memberikan torsi pada benda tersebut, maka torsi ini adalah besaran yang mempengaruhi kecepatan angularnya, kecepatan angular dari benda tersebut. Jadi kalau misalnya bendanya seperti ini bendanya dengan massa MI, terus ada L, ada RI, dan ada FI-nya, gayanya, maka untuk torsi I-nya, di mana torsi itu adalah hasil kali dari gaya dan lengannya, maka torsinya bisa kita tuliskan seperti ini, FI, gayanya, dikali L, lengannya, di mana L itu bisa kita peroleh, misalnya di sini ada sudutnya, maka L-nya itu, sini sudutnya ya, maka L-nya itu adalah RI sin C sudutnya. Oke, jadi kalau kita ketemu torsi I ini sama dengan FI dikali L, di mana L-nya sama dengan RI sin C. Maka kita peroleh untuk torsi I-nya itu sama dengan FI dikali RI sin C. Oke, ini untuk momen inersi, torsi dan momen inersia, pembahasan torsi dan momen inersia. Selanjutnya, kalau kita punya komponen radial gaya IR, itu dia tidak mempunyai pengaruh pada rotasi cakramnya, jadi rotasi cakramnya ini tidak mempunyai pengaruh terhadap komponen radialnya. Kalau misalnya ada komponen radialnya ya, maka torsi yang diberikan pada gaya FI-nya dapat kita nyatakan dalam FIT. Oke. Jadi di sini kalau kalian lihat gambarnya tadi gambarnya cuma FI ya. Terus nanti kalau kita proyeksikan FI-nya ini dia jadi FIR di sini, terus jadi FIT di sini. Ini untuk vertikalnya, ini untuk horizontalnya. Sumbu X dan sumbu Y-nya. Oke, jadi torsi yang diberikan oleh FI ini sebenarnya bisa kita nyatakan dalam FIT juga. Di mana FIT itu sama dengan, kalau kalian masukkan ini rumus segitiga sudutnya, kalian bisa temukan rumus FIT itu sama dengan RI dikali sin C. FIT itu sama dengan FI dikali sin C, di mana sin-nya di sini ya. Sudutnya jauh di sini. Jadi kalau kita proyeksikan dia ke FIT, FI-nya jadi sin C. Kalau dia FIR-nya itu sama dengan FI dikali cos C. Oke, FIR ini ya. Oke, karena kita mau nyatakan dia dalam FIT, maka kita perlu tahu FIT-nya itu sama dengan FI dikali sin C. Tadi kita sudah dapat bahwa torsi I-nya itu sama dengan FI dikali L atau sama dengan FI dikali RI dikali sin C yang ini. Oke. Maka karena ini
dikali yang ini sama dengan FIT, maka bisa kita sederhanakan lah jadi FIT dikali RI. Tapi sebenarnya sama saja gitu. Oke, percepatan angular benda tegar dalam kasus ini dia sebanding dengan torsi yang bekerja padanya. Jadi kita sudah ketahui bahwa FIT-nya itu sama dengan kalian tadi sudah dapat juga untuk F pada gerak rotasi itu sama dengan M pusat massanya. Oke, di sini pusat massa yang berlaku adalah alfa IT, maka FIT-nya di sini karena gayanya adalah FIT, maka rumusnya menjadi MI dikali AIT, di mana M-nya adalah massanya, massa I, ini adalah percepatannya. Jadi kita peroleh di mana alfanya itu bisa sama dengan R dikali pusat percepatan sudutnya alfa. Jadi di sini diganti AIT-nya jadi RI dikali alfa. Ini. Oke, ini masih rumus-rumusnya ya, nanti kalian akan ketemu dengan contoh-contoh soalnya. Oke, ini masih bagian torsi dan momen inersi ya. Jadi kita tadi dapat bahwa FIT itu sama dengan MI. Oke, tadi kita dapat FIT itu adalah MI dikali AIT atau MI dikali RI dikali alfa. Ini kalian tadi dapat ini. Maka untuk FIT dikali RI, kita kalikan semua ruasnya dengan RI. Jadi di sini jadi RI kali FIT itu sama dengan MI RI kuadrat. Ini RI-nya ada RI awalnya terus dikali RI lagi, makanya jadi RI kuadrat dikali alfa. Karena kita sudah ketahui bahwa torsi I-nya itu sama dengan FI RIT, maka untuk semua partikel dalam benda tegar ini kita peroleh bahwa sigma torsi I-nya itu sama dengan sigma M RI kuadrat alfa dikali alfa. Ini asalnya dari sini ya, ini dari sini. Terus yang ini FI RIT ini yang sama dengan torsi ini, makanya di sini jadi tinggal torsi I. Jadi sigma I untuk torsi itu sama dengan sigma I untuk MI RI kuadrat alfa gitu. Jadi besaran torsi I itu adalah torsi yang bekerja pada benda. Jadi ini sebenarnya dibacanya tau ya. Jadi besaran tau I-nya itu adalah torsi yang bekerja pada benda tersebut. Jadi ini adalah sigma torsi yang bekerja pada benda. Kita lanjut. Jadi untuk benda tegar, percepatan angularnya itu adalah sama untuk semua partikel benda. Dan untuk benda tegar itu percepatan angularnya adalah sama untuk semua partikel benda. Ingat tadi ada alfa di rumusnya di sini. Makanya makanya percepatan angularnya itu dapat kita keluarkan dari sigmanya. Makanya besaran MI/RI-nya ini MI/RI kuadrat itu adalah sifat benda dan sumbu rotasi yang kita namakan sebagai momen inersia. Ini kita sudah ketemu momen inersianya. Jadi I-nya itu sama dengan sigma I MI/RI kuadrat. Ingat ini I. Kalau yang tadi itu adalah torsi, yang torsi I. Torsi itu sigma MI/RI kuadrat alfa. Jadi ininya adalah I. Kita keluarkan alfanya di depan gitu. Karena dia sebenarnya dia konstan, tidak ada I-nya. Lihat, di alfanya itu tidak ada I-nya. Jadi dia bisa dikeluarkan dari sigma. Jadi di sini I-nya itu adalah momen inersia yang sama dengan sigma I MI kali RI kuadrat, di mana RI-nya itu adalah jarak dari partikel ke I ke sumbu rotasinya. Ini untuk RI-nya. Jadi untuk sistem yang terdiri dari sejumlah kecil partikel-partikel diskrit, kita dapat menghitung momen inersia terhadap sumbu tertentu langsung dari persamaan sebelumnya. Jadi momen inersianya kalian bisa hitung dari persamaan yang tadi. Sigma, dimana momen inersianya sama dengan sigma MI RI kuadrat. Ini untuk momen inersia dimana jumlah partikelnya itu kecil dan diskrit. Jadi untuk kasus di mana bendanya kontinu, partikel-partikelnya kontinu yang lebih sederhana seperti roda, momen inersia terhadap sumbunya itu tertentu dihitung dengan menggunakan kalkulus. Ini kita lanjut di sini. Di mana momen inersianya itu
Pokoknya itu dinyatakan dalam momen inersia, maka persamaan sebelumnya yang tadi, yang ini, I sigma I sama dengan sigma MI RI kuadrat alfanya ke depan, itu bisa kita ubah menjadi sigma I alfa ini adalah I ini. I. Oke. Jadi persamaan yang tadi itu bisa kita ubah menjadi torsinya sama dengan I dikali alfa. Jadi persamaan ini, yang ini, itu disebut sebagai hukum kedua Newton untuk rotasi. Oke, kita sudah belajar hukum Newton ya. Jadi hukum Newton itu, kalian sudah belajar hukum 1, 2, dan ketiga Newton untuk gerak lurus. Jadi yang ini, torsi sama dengan I dikali alfa, itu adalah hukum Newton untuk gerak rotasi, hukum kedua Newton untuk rotasi. Jadi persamaan ini itu adalah analogi rotasional tentang hukum kedua Newton untuk gerakan linear, di mana kita sudah tahu hukum kedua Newton untuk gerak linear itu adalah F sama dengan M dikali A, dan hukum kedua Newton analogi rotasionalnya itu adalah torsi sama dengan I dikali alfa. Oke, jadi torsi neto analog dengan gaya neto. Jadi torsinya ini dia sejajar atau sebanding dengan gayanya. Terus momen inersianya analog dengan massa. Jadi momen inersianya sebanding dengan massa. Terus untuk percepatan angularnya dia itu analog dengan percepatan linearnya. Jadi ini hubungan antara hukum kedua dengan hukum kedua Newton untuk gerak linear dengan untuk gerak rotasi. Oke, seperti yang saya bilang tadi, momen inersia itu tidak sama ya. Jadi momen inersia itu beda untuk benda yang bentuknya dan bentuknya berbeda gitu. Jadi kita di sini akan mengetahui beberapa momen inersia benda uniform untuk berbagai bentuk maksud saya. Jadi yang pertama ada kulit silinder tipis. Jadi ini seperti pipa ya, jadi ada silinder berbentuk silinder dan dia berongga, jadi yang ada cuma kulit silindernya dan dia tipis gitu. Jadi untuk kulit silinder tipis seperti ini dengan jari-jari R dan dia berotasi terhadap pusat masanya seperti ini, maka I-nya itu sama dengan mr kuadrat. Oke, yang biasa kita gunakan memang cuma mr kuadrat ini, tapi tergantung lagi yang ditanyakan itu adalah benda yang berbentuk seperti apa. Jadi kalau kulit silinder tipis I-nya sama dengan mr kuadrat momen inersianya. Terus untuk kulit silinder tipis yang rotasinya, kalau tadi rotasinya terhadap pusatnya di sini, kalau ini dia rotasinya terhadap batangnya seperti ini. Jadi dia berputarnya seperti ini, tidak berputar begini tapi berputarnya seperti ini. Ini kulit silinder tipis yang rotasinya seperti ini, itu I-nya sama dengan 1/2 mr kuadrat tambah 1/12 ml kuadrat. Jadi masanya ini R-nya adalah jari-jarinya, terus M-nya itu masih masanya, L-nya itu adalah panjang pipanya, panjang silindernya ini berapa, gitu. Panjang batangannya berapa. Itu untuk kulit silinder tipis. Permisi, Bu. Ya. Apa itu Ibu? I ini momen inersia ya. Oh. Momen inersia. Oh iya, Bu. Oke, saya lanjut ya. Oke, yang kedua adalah silinder pejal. Kalau tadi silindernya berongga, ini silindernya pejal. Jadi dia kayak batangan besi yang memang full, padat sampai ke dalam-dalamnya. Dimana R-nya seperti ini, kalau dia berotasi terhadap pusatnya di sini, yang di tengah ini, maka momen inersianya I-nya itu sama dengan 1/2 mr kuadrat. Oke. Selanjutnya untuk benda silinder pejal yang dia berotasi terhadap batangnya di sini, ini dia itu I-nya sama dengan 1/4 mr kuadrat tambah 1/2 ml kuadrat. L-nya yang ini ya, R-nya yang ini, M-nya adalah massa. Oke, itu untuk benda pejal. Selanjutnya adalah silinder berongga. Kalau tadi cuma kulitnya saja dan tipis sekali, tidak ada kita, kalau tadi ya yang pertama itu yang ini dia kulit silinder tipis, jadi
kita tidak mengabaikan ketebalan yang ininya. Ini diabaikan. Dia saking tipisnya itu kita abaikan ketebalannya. Tuh. Maka bedanya sama yang ini. Kalau ini kulit ini silinder berongga. Jadi dia tebal. Yang ini R2-nya ini itu tebal gitu. Jadi kita tidak di sini dia diperhatikan. Nah, kalau tadi diabaikan ini kita tinjau juga ketebalan itunya. Jadi untuk silinder berongga dengan RI jaraknya dari sini rongganya, terus RI2 itu jarak dari sini sampai kulit terluarnya. Itu rumusnya I-nya sama dengan M R1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Itu kalau dia diputar berdasarkan sumbu rotasinya. Kalau dia diputar berdasarkan batangnya seperti ini, dia sama dengan 1/2 MR1 kuadrat tambah R2 kuadrat. Oke. Yang keempat untuk ini adalah batang tipis. Jadi ini bentuknya batangan dan dia tipis. Itu dia I-nya sama dengan 1/2 ML kuadrat. L-nya itu adalah panjang batangnya. Terus kalau dia diputar dari pusatnya di sini, di ujung salah satunya, ini kalau di tengahnya, kalau ini di ujung salah satunya, dia sama dengan 1/3 ML kuadrat. Terus selanjutnya bola pejal, ini bola ya. Bola terus padat isinya. Jadi dia pejal, jadi bolanya itu berisi. Kalau bola pejal, I-nya itu sama dengan 2/5 MR kuadrat. Kalau dia diputar terhadap ini ya, ini. Kalau dia diputarnya, saya bingung juga putarnya beginilah. Terus kalau yang di sini ini kulit bola tipis, jadi ada kulit tipisnya di luar. Terus kalau yang ini dia itu sama dengan 2/3 MR kuadrat. Oke, banyak ya. Jadi nanti kalau ada soal untuk mencari momen inersia disebutkan jenisnya apa, silahkan tengok ini slide-nya. Ini untuk jenis ini momen inersianya berapa, untuk bentuk seperti ini momen inersianya berapa. Kalau ini bentuknya balok pejal, jadi ini balok terus semuanya berisi di dalamnya, dimana sisi pendeknya itu kita lambangkan A dan sisi yang panjangnya kita lambangkan B, dan dia diputar berdasarkan sudutnya di sini, berdasarkan pusat massanya di pusat massanya. Maka untuk rumus momen inersianya itu sama dengan 1/12 M dikali dalam kurung A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, kita masuk ke contoh untuk materi ini. Jadi untuk contoh 1, ada beberapa contoh yang akan kita bahas ke depannya. Untuk contoh 1, ini adalah 4 partikel. Oke, sampai sekarang pesertanya baru 15 ya. Oke lah. Contoh 1, di sini ada 4 partikel bermassa M, jadi ada 4 partikel massanya M, dihubungkan oleh batang tak bermassa. Jadi ini ada batang yang dihubungkan oleh batang tidak bermassa, hingga membentuk segi 4 dengan sisi ini 2A, sisi pendeknya 2A, dan sisi panjangnya adalah 2B, seperti gambar. Silahkan perhatikan gambarnya. Sistem berputar terhadap sebuah sumbu dalam bidang gambar yang melalui pusat. Jadi dia berputar di sini. Jadi putarnya seperti ini. Sampai mana tadi? Sistem berputar terhadap sebuah sumbu dalam bidang gambar yang melalui pusatnya. Jadi carilah momen inersia terhadap sumbu ini. Jadi kita diminta untuk mencari momen inersia dari gabungan dari 4 partikel bermassa M yang dihubungkan oleh batang tak bermassa sehingga membentuk seperti gambar ini. Jadi dari gambar ini kita dapat melihat bahwa jarak dari tiap partikel ke sumbu putarnya itu adalah A. Jadi ini jaraknya, di sini jaraknya A ya. Kita dapat melihat bahwa jarak dari tiap partikel ke sumbu putarnya itu adalah A. Karena itu momen inersia tiap partikel sumbu ini sama dengan M dikali A kuadrat. Karena ada 4 partikel momen inersianya, maka momen inersia total dari benda tersebut adalah 4 dikali MA kuadrat. Jadi kali 4 saja. Ini jarak B-nya tidak berperan sama sekali karena dia tidak menghubungkan jaraknya ini terhadap tiap massanya. Jadi di sini pusat massanya, di sini jaraknya A, di sini juga jaraknya A.
Sama ya, di sini juga dia A, di sini juga A gitu. Jadi pusat massanya di sini dan di sini. Pusat massanya di tengah-tengah sini lah. Jadi untuk setiap benda ini dia MA kuadrat, I-nya sama dengan MA kuadrat, ini juga sama dengan MA kuadrat. Terus di sini juga I-nya sama dengan MA kuadrat. Ini juga I-nya sama dengan MA kuadrat. Jadi kalau kita gabungkan keempat-empatnya seperti bentuk ini, kalian tinggal kalikan 4 saja momen inersianya. Jadi I-nya sama dengan 4 kali MA kuadrat. Itu untuk contoh pertama. Oke, selanjutnya contoh kedua. Jadi contoh kedua ini ada 4 partikel bermassa M. Jadi ada massa M dihubungkan oleh batang tak bermassa hingga membentuk segi 4 dengan sisi 2A dan 2B seperti pada gambar. Ini sama ya gambarnya seperti yang tadi. Cuma yang berbedanya itu adalah sistem yang ini, kalau yang tadi berputar terhadap pusat massanya, kalau yang ini dia berputar terhadap sebuah sumbu dalam bidang gambar yang melalui pusatnya. Dia berputarnya di sini gitu. Putarnya di pinggir sini. Kalau tadi di tengah, kalau ini di pinggir sini. Jadi yang ditanyakan adalah carilah momen inersianya. Kalau ini momen inersianya di sini pasti 2A di sini. 2A, sini juga 2A, pokoknya semuanya dihubungkan oleh 2A. Makanya kalau tadi cuma 4, karena MA kuadrat, ini karena 2 MA kuadrat, jadinya dikali 4 jadinya 8 MA kuadrat. Oke, ini untuk contoh kedua. Permisi, Bu. Ya. Bagaimana tadi tuh, Bu? Kenapa bisa 8? Kenapa bisa 2A? Oke, ini kan kalau tadi sistemnya oke. Ini siapa ya? Siapa yang bertanya? Saya enggak lihat namanya. Rusdiana, Bu. Oke, Rusdiana. Oke, Rusdiana. Rusdiana yang selalu gantikan Adnan ya. Ini Adnan belum hadir juga ini. Dalam perjalanan katanya, Bu. Perjalanan kemana? Kurang Oke. tahu, Bu. Oke, saya juga kurang tahu. Oke, Rusdiana. Jadi kalau tadi tuh pusat massanya di sini. Jadi A-nya itu dia ada 2 meter lah dari pusat massanya. 2 meter lagi. Ini kan panjang batangnya ini adalah 2A. Maka untuk yang ini massanya ada di tengah sini, maka ini jaraknya jadi A, setengahnya ya. Ini juga jadi A. Jadi untuk setiap pusat massa itu dia adalah MA kuadrat. Sedangkan kalau di sini, ini kita putarnya seperti ini ya. Oke, sorry. Saya lihat dulu. Oke, ini putarnya seperti ini ya. Jadi I-nya itu sama dengan, semuanya sama MA kuadrat, tapi A-nya itu adalah 2A. Makanya I-nya sama dengan M dikali 2A kuadrat. Jadi 2A kuadrat, makanya jadinya di sini jadi M dikali 4A kuadrat. Oke, I-nya di situ. Nah, sedangkan yang kedua, yang ini juga jaraknya 2A. I-nya sama-sama juga seperti di atas. Jadi di sini juga M dikali 4A kuadrat atau 4MA kuadrat. Ini juga 4MA kuadrat. Kalau di sini, dia hanya jaraknya. Ini di sini A-nya dia sama dengan 0 karena dia pas di pusat putarannya. Jadi di sini momen inersianya 0, di sini juga momen inersianya sama dengan 0. Jadi yang kita tambahkan tinggal momen inersianya yang ini tambah dengan momen inersia yang ini. Makanya jadinya dari 8MA kuadrat. Atau saya tambahkan saja ya, I-nya itu, I totalnya itu sama dengan I1 tambah I2 tambah I3 tambah I4. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi I1-nya itu adalah 4MA kuadrat, I2-nya sama dengan 0, I3-nya juga sama dengan 0, I4-nya itu adalah 4MA kuadrat. Makanya jadinya 8MA kuadrat. Oke, begitu Rusdiana. Oke, bagaimana? Halo? Kalau yang sebelumnya tadi, Bu, 4M. Yang sebelumnya tadi, Bu, 4M A pangkat 2 berapa? I2 sama I3-nya, Bu?
I2 dengan I3-nya itu sama semua, MA kuadrat ini. Karena jaraknya dari titik pusatnya itu sama dengan A semuanya. Ini A, ini A, ini A, ini A. Oke, ingat ya. Ini saya juga salah kasih lambang gitu. A di sini bukan percepatan. Dia bukan percepatan tapi jarak R sama dengan R yang biasa. Kan kalau I itu sama dengan MR kuadrat. MR kuadrat di sini jaraknya antara dia dengan pusat masanya itu A. Jadi di sini diganti R-nya itu diganti A. Ini A, kan pusat masanya di sini, pusat putarnya di sini. Itu kan kita tahu batangan antara ini dan ini itu adalah 2A. Jadi bagi duanya itu adalah A. 1/2 dikali 2A itu jadi A. Jadi di sini 1, 2, 3, 4. Di sini dia R-nya itu A, jadi dapat 1 adalah MA kuadrat. Untuk yang kedua, momen inersia kedua juga sama, dia MA kuadrat. Momen inersia ketiga juga MA kuadrat, yang keempat juga MA kuadrat. Jadi kita tambahkan ini, 1, 2, 3, 4, jadinya 4 MA kuadrat. Oke, bagaimana harus Diana? Oh iya, Bu. Oke. Oke, saya lanjut ya. Kita lanjut ke contoh ketiga. Oke, ini contoh ketiga lumayan. Sorry. Oke, contoh ketiga. Jadi di contoh ketiga ini ada sebuah benda bermassa M. Dia diikatkan pada tali ringan yang dililitkan mengelilingi sebuah roda dengan momen inersia I. Jadi di sini ada massa, ada sebuah benda massanya M. Terus dia dililitkan pada sebuah tali. Dia diikat pada sebuah tali ringan. Maksudnya di sini talinya ringan, berarti kita mengabaikan massa dari talinya. Terus ujung tali lainnya itu dililitkan pada sebuah roda dengan momen inersia I, rodanya momen inersianya I, dan jari-jarinya adalah R. Pantalan rodanya ini licin dan tali tidak slip di tepinya, jadi tidak ada gaya gesek yang bekerja di rodanya. Maka carilah tegangan tali dan percepatan bendanya. Jadi yang kita cari adalah tegangan tali dan percepatan bendanya. Ini seperti katrol ya. Jadi di sini ada roda, rodanya jari-jarinya R, dia berputar searah seperti ini, sarah jarum jam ini putarannya dengan percepatan sudut alfa, di mana dia ada tali dililitkan pada roda ini dan talinya itu diikatkan pada sebuah benda bermassa M. Jadi kalau dia bergerak seperti ini, maka percepatan linear dari bendanya itu adalah A. Di sini ada tali, ada tegangan talinya T. Terus karena dia mengarah ke bawah, hanya benda yang seperti ini, dia ada gaya menuju pusat buminya atau gaya beratnya, di mana gaya beratnya itu sama dengan M dikali G. Jadi dari sini, dari gambar ini kita lihat bahwa satu-satunya yang bekerja, gaya yang bekerja pada rodanya itu adalah gaya tegangan tali, T-nya yang ini. Satu-satunya gaya yang bekerja pada roda adalah tegangan tali T yang mempunyai lengan R dan menghasilkan rotasi searah jarum jam. Jadi dengan mengambil jarum sebagai arah positif, jadi ininya positif ya, kita peroleh bahwa TR-nya, T dikali R-nya itu sama dengan I dikali alfa. Ingat, kita tadi belajar bahwa torsi itu adalah gaya dikali lengannya. Jadi dalam kasus ini, kasus rodanya ini, yang bekerja itu adalah, gaya yang bekerja itu adalah T, terus lengannya itu sejauh jari-jarinya. Makanya dari F kali L jadinya T dikali R di sini. Dimana torsinya itu juga sama dengan I dikali alfa, ingat ya. Jadi kita bisa tuliskan I kali alfanya itu sama dengan TR seperti ini. Dia kan sama-sama torsi. Jadi dua buah gaya bekerja pada, ada dua gaya. Kalau tadi itu dalam rodanya, kalau benda yang digantung ini ada dua gaya yang bekerja, yaitu adalah gaya tegangan tali mengarah ke atas dan gaya gravitasi atau gaya berat yang mengarah ke bawah yang mg-nya ini. Jadi dengan mengambil arah ke bawah sebagai positif, karena bendanya ini bergerak ke bawah, dia bergerak positif, bergerak ke bawah, makanya yang ke bawah itu positif. Jadi kita peroleh bahwa di sini sigma, ingat rumus kedua Newton, sigma F sama dengan M dikali A, di mana sigma F-nya itu yang bekerja, gaya yang bekerja di sini adalah mg, dia positif, dikurang T-nya.
dia negatif karena mengarah ke atas sama dengan M dikali A. Makanya dapat persamaan kedua. Jadi kita sudah punya dua persamaan, yaitu yang satu TR sama dengan I kali alfa, dan persamaan kedua MG kurang T sama dengan M dikali alfa. Oke, selanjutnya dari gambar ini kita punya 3 besaran yang tidak kita ketahui nilainya, yaitu T-nya kita tidak tahu, A-nya juga tidak kita tahu ini, terus alfanya juga tidak kita tahu gitu. Jadi tali di sini merupakan kendala yang menyebabkan kita dapat menghubungkan antara A dan alfanya. Kalau kita lihat di sini A dan alfanya itu, kalau misalnya tidak ada talinya ini, mereka tidak akan saling berhubungan. Namun karena mereka dihubungkan oleh tali dari katrolnya ini, maka kita dapat menghubungkan antara percepatan linearnya dengan percepatan sudut yang bekerja pada sistem ini. Ingat, talinya tidak slip, jadi kelajuannya sama dengan kelajuan sebuah titik pada tepi roda. Jadi kelajuannya itu talinya tidak slip, jadi tidak ada gaya geseknya. Jadi kelajuannya itu bisa kita anggap sama dengan kelajuan sebuah titik pada tepi roda. Dengan percepatannya sama dengan percepatan tangensial pada tepi roda. Ingat, percepatan tangensial. Jadi percepatannya itu bisa kita tuliskan sebagai R dikali alfa. Jadi dengan kita substitusikan nilai persamaan ketiga ini. Persamaan ketiga itu rotasi dikali percepatan sudutnya. Atau bisalah kita ubah untuk alfa sama dengan A per R. Jadi kita substitusikan A per R untuk alfa pada persamaan ke-1. Di persamaan 1 tadi ada alfa ya. Ingat, persamaan 1 itu TR sama dengan I dikali alfa. Ini. TR sama dengan I dikali alfa. Jadi kita substitusikan nilai alfa A per R-nya. Jadi TR sama dengan I kali A per R. Jadi dari sini kita peroleh A-nya sama dengan TR kuadrat ini per I. Jadi kita sudah dapat persamaan keempat. Oke, karena kita sudah dapat persamaan keempat A, ini persamaan keempatnya yang A sama dengan TR kuadrat per I bisa kita substitusikan ke persamaan ketiga. Oh, bukan persamaan ketiga ya. Kita bisa substitusikan dia ke persamaan kedua. Sorry, ini salah. Jadi tadi kita dapat A-nya itu sama dengan TR kuadrat per I. Oke, jadi ini kita substitusikan ke sini. Kan tadi ada persamaan kedua itu adalah MG kurang T sama dengan M dikali A. Kita bisa masukkan ini. Silakan disubstitusikan. Nanti kita kita pindahkan T-nya, T yang ini ke ruas sebelah. Jadi tinggal MG sama dengan M TR kuadrat I tambah T. Jadi T-nya bisa saya tulis begini aja ya. MG sama dengan M TR kuadrat per I tambah T. Jadi T-nya bisa saya keluarkan. Jadi MR kuadrat per I tambah 1. Atau sama saja dengan ini, cuma terbalik. T kali 1 tambah MR kuadrat per I sama dengan MG. Sama saja ya, cuma bentuknya terbalik. Jadi T-nya ini bisa saya peroleh nilai tegangan talinya dengan memindahkan ini ke ruas sebelah. Jadi kita bisa peroleh nilai T-nya itu sama dengan MG dibagi 1 tambah MR kuadrat per I. Jadi MG sama dengan yang ini. Ini cuma disederhanakan lagi sampai berubah menjadi seperti ini. Jadi kenapa bisa berubah seperti itu? Sorry. Ini sama dengan ini. 1 tambah MR kuadrat per I. Oke, ini dia samakan ya. Samakan semua I-nya ini yang 1 tambah MR kuadrat I. M kuadrat I itu dia berikan dia dengan penyebut yang sama. Jadi ini jadi I tambah MR kuadrat. Jadinya di sini jadi I tambah MR kuadrat. Sorry, ini I-nya jadi panjang ya. I-nya jadi panjang di bawah sini.
Jadi saat kita mau sederhanakan lagi, ini bisa berubah bentuknya menjadi mg dikali I per I tambah mr kuadrat. Oke, makanya bentuknya jadi seperti ini. Oke, jadi kita sudah dapat nilai T-nya. Selanjutnya untuk percepatan, A-nya itu diperoleh dari mr kuadrat per 1 tambah mr kuadrat G. Sorry. Permisi, Bu. Iya. Itu kan paling atas mg kurang T, tapi kenapa bisa dibawa jadi T kali, Bu? Yang mana? Ini ya? Ini ke sini ya? Kan kurang T di situ, tapi pas dibawanya jadi kali, Bu. Yang ini tuh T-nya dikali. dari sini ke sini ya? Iya. Iya, Bu. Oke, tadi saya sudah jelaskan ya, tapi apalah. Oke, jadi ini dari kurang kenapa jadi kali. Ini sebenarnya tidak berubah seperti itu ya, tapi ini saya pindahkan. Jadi ini urusan terbalik-baliknya saja gitu. Jadi mg kurang t sama dengan m tr kuadrat per i. Saya pindahkan t-nya ke ruas sebelah supaya ketemu sama t yang lain gitu. Ini t-nya saya pindahkan ke ruas sebelah, jadinya pasti plus di sini, plus t. Gitu. Jadi mg-nya ini ya, dari sini tuh dia ke sini supaya bisa lebih jelas. Oke, jadi mg-nya itu jadi yang di ruas kiri ini tinggal mg. Jadi mg sama dengan m tr kuadrat per i tambah t karena t-nya saya sudah pindahkan ke ruas ini. Oke, sampai sini ikut paham? Iya, Bu. Oke, selanjutnya T-nya ini bisa saya keluarkan bisa saya ketemukan di depan gitu. Saya pindahkan ke sini. Jadi mg sama dengan T dalam kurung mr kuadrat per i tambah 1. Jadi kalau saya kali masuk ini hasilnya sama dengan yang di atas. Sampai sini masih paham? Ya, paham ya, Bu. Kira tadi R pangkat 2 saja, ternyata ada T-nya. Oke, berarti sudah paham ya sampai di sini? Jadi dari sini ya, Iya, Bu. dia cuma dibalik saja pindah ke sini. Jadi di sini mg-nya pindah ke sini, kalau di sini di depan dia pindah ke sini. T-nya kali 1 T di sini mr kuadrat per i tambah 1 sama saja ya, bentuknya sama yang ini. Paham ya? Oke. Kalau dari sini ke sini tuh kalian tinggal lihat yang ini. Dia cuma pindahkan i-nya saja dikasih jadi penyebut untuk semuanya. Makanya di sini bukan 1 lagi tapi i. Sudah? Bisa saya lanjut? Iya, Bu. Oke. Oke, dari situ kita sudah dapat nilai T-nya ya di sini. Kita tadi dari persamaan keempat kita dapat bahwa A-nya itu sama dengan persamaan keempat, ingat A-nya itu sama dengan TR kuadrat per I. Oke, kita sudah dapat nilai T-nya berapa. Jadi kalian tinggal masukkan nilai T yang ini ke persamaannya. Persamaan ini. Jadi masukkan nilai T-nya. Jadi A sama dengan I per I tambah MR kuadrat kali MG dikali mana itu? Mana tadi dia? Ini T ya. Kali R kuadrat per I. Oke. Jadi ini bisa saya hapuskan dengan yang di atas, jadinya tinggal M R kuadrat sama ini MR kuadrat G per I tambah MR kuadrat. Oke, ini sudah sama ya, sama yang ini. Itu, jadi kita sudah dapat T, A, yang terakhir adalah, oh sudah tidak ada ya. Alfanya tadi sudah ketemu ya. Oh, alfanya sudah ketemu. Jadi alfanya itu sama dengan A per R. Jadi kita sudah ketemu alfanya dia A per R. T-nya tadi juga sudah ketemu di slide yang lalu. Dan alfanya juga sudah ketemu di slide setelahnya. Ini.
Ini P-nya dan ini A-nya. Oke, A ya, bukan alfa. Alfanya tadi A per R. Alfa sama dengan A per R. Oke, itu untuk contoh ketiga. Oke, jadi tadi kita sudah masuk ke perpindahan, kecepatan, percepatan, dan torsi dari benda tegar. Selanjutnya kita masuk ke energi kinetik rotasi. Jadi kalau energi kinetik linear kita sama-sama tahu ya, energi kinetik itu sama dengan 1/2 mv kuadrat. Jadi kalau energi kinetik rotasi kita akan bahas di sini. Jadi kalau ada sebuah benda yang berotasi menempuh suatu perpindahan angular, jadi ada benda yang berotasi dan menempuh suatu perpindahan angular dengan suatu perpindahan angular yang kecil sejauh delta theta, d theta, maka partikel Ki-nya bergerak menempuh jarak dSi sama dengan Ri d theta. Oke, jadi ini adalah perpindahan angularnya, dia kecil sekali, dia kita sebut sebagai d theta. Jadi partikel Ki-nya itu akan bergerak dengan jarak dSi sama dengan Ri dikali d theta. Jadi bendanya ini berotasi, ada R-nya, terus ada theta-nya, terus ada jaraknya S-nya. Jika sebuah gaya Fi bekerja pada partikel Ki, jadi ada gaya Fi yang bekerja pada partikel Ki tersebut, maka gaya melakukan kerja, kerja itu dalam gerak linear adalah W sama dengan F dikali S. Jadi untuk kalau ada sebuah gaya Fi yang bekerja pada partikel Ki, maka gayanya akan melakukan kerja sebesar dWi, ini usahanya, kerjanya, di mana dWi-nya itu sama dengan FIT kali dSi, jadi F dikali S-nya, di mana dSi-nya yang ini sama dengan dSi yang ini. Jadi bisa kita ganti jadi Ri d theta. Oke. Dan kita sudah tahu bahwa Fi Ri itu sama dengan torsi. Jadi dWi-nya itu sama dengan torsi I dikali d theta. Jadi secara umum kerja yang dilakukan oleh torsinya ini ketika sebuah benda menempuh sudut kecil d theta adalah sama dengan dW sama dengan torsinya. Jadi dari sini kita bisa cari kerja yang dilakukan oleh torsi ketika bendanya itu menempuh perpindahan angular sebesar d theta itu sama dengan dW sama dengan torsinya. Jadi ini analog dengan hasil yang serupa pada gerak linear atau sebanding dengan gerak linear. Jadi kalau gerak linear dia dW sama dengan FdS, maka pada gerak rotasi dW-nya itu sama dengan tau d theta gitu, atau bisa juga kita sekankan tau saja. Oke, jadi dW-nya ini sama dengan dW yang ini, dia analog, torsinya dia analog dengan gaya pada gerak linear, d theta-nya dia analog dengan ds-nya. Itu ya. Oke. Sorry. Laju kerja yang dilakukan torsi itu adalah daya masukan torsi. Jadi di sini kita juga bisa menghitung dayanya atau P, daya itu atau P, di mana P itu dalam gerak linear, P itu sama dengan dW per dt. Dalam gerak rotasi, dW ini sudah kita peroleh, dW itu adalah torsi d theta. Jadi masukkan saja torsi d theta per dt. Jadi dapat bahwa kita sudah tahu bahwa omega itu atau kecepatan sudut itu sama dengan d theta per dt. Jadi bisa kita masukkanlah, ganti di sini. Jadi dayanya itu adalah torsi dikali omega atau kecepatan sudutnya. Jadi untuk P ini dia analog atau sebanding dengan daya pada gerak linear, di mana kalau pada gerak linear itu dia sama dengan F dikali kecepatan. Jadi ini sama lah, ini sebanding, torsinya sebanding dengan gayanya, omeganya sebanding dengan kecepatan linearnya. Jadi kerja total yang dilakukan pada sistem itu sama dengan perubahan energi kinetik sistem. Ini jika sistemnya tidak mengalami perubahan energi potensial dan tidak ada energi yang hilang. Jadi
kerja totalnya ini dia sama dengan energi kinetik sistemnya. Ingat, kalau dia tidak mengalami perubahan energi potensial dan tidak ada energi yang hilang dari sistem tersebut. Jadi bisa kita tuliskanlah kerja totalnya itu sama dengan sigma I /2 MI FI kuadrat. Ini untuk gerak linear, dimana kalau kita ubah ke gerak rotasi, kita bisa masukkan 1/2 MI, V-nya itu ganti dengan omega R. V kan sama dengan omega R. Jadi dia di sini ganti omega R kuadrat. Omega R kuadrat jadi sama dengan MI RI kuadrat omega kuadrat. Ingat, yang ini sigma I MI RI kuadrat itu kalau kalian tengok-tengok slide-slide sebelumnya itu sama dengan I atau momen inersia. Jadi bisa kita tuliskan bahwa kerja total pada energi kerja total pada gerak rotasi itu sama dengan 1/2 I omega kuadrat. Oke, jadi I-nya dari sini ya. Jadi K-nya itu untuk gerak rotasi adalah K sama dengan 1/2 I omega kuadrat. Di mana I-nya ini analognya sama gerak linear itu massa. Terus omeganya itu analognya dengan kecepatan linear pada gerak linear. Oke. Selanjutnya kita akan bagaimana cara menghitung momen inersia gitu untuk benda-benda kontinu. Jadi ini menghitung momen inersia. Jadi untuk benda-benda kontinu, momen inersianya itu digantikan oleh sebuah integral. Jadi untuk menghitung momen inersia untuk benda-benda kontinu, kita bisa tuliskan I-nya sama dengan integral R kuadrat dm. Jadi dia diintegralkan terhadap M-nya atau massanya. Dengan R-nya itu adalah jari-jari, jarak atau bisa kita aja sebutkan dia jari-jari atau jarak elemen massa dm dari sumbu rotasinya. Jadi jaraknya terhadap sumbu rotasinya. Dan dm-nya ini adalah elemen massanya. Oke, kita langsung ke contohnya saja. Oke, contoh 4. Ini contoh 4 dari materi ini. Jadi carilah momen inersia cincin bermassa M. Ini cincinnya dia bermassa M dan berjari-jari R terhadap sumbu yang melalui pusatnya dan tegak lurus bidang cincin. Jadi dia di sini dia diputar terhadap ini sumbu putarnya, dia diputar Jadi kita mau mencari momen inersia terhadap cincin yang massanya M, terus ini jari-jarinya R, terus dia tegak cincinnya gerak putarnya itu pusat putarnya itu tegak lurus terhadap bidang cincinnya. Jadi dia ada di sini. Jadi di sini ada sumbu Y dan ada sumbu X. Ini supaya lebih jelas saja. Dalam kasus ini, semua massa berada pada jarak di mana jaraknya itu R-nya itu sama dengan R yang ini ya, jari-jarinya. Jadi ini semua massa yang ini kan cincinnya ya. Ini kalau dilihat dia semua jaraknya terhadap pusat massanya di sini. Ini jaraknya ke sini, jarak ini ke sini, jarak ini ke sini, itu sama semua dengan R atau jari-jarinya, R-nya yang ini. Jadi R-nya itu sama dengan R, sehingga kita bisa peroleh momen inersianya itu adalah I sama dengan integral R kuadrat dm. Ini tadi rumus yang dari slide untuk menghitung momen inersia, di mana R-nya itu sama dengan R besar ini, R kuadrat, saya ubah ke sini, I-nya sama dengan integral integral L kuadrat dm. Karena R-nya ini tidak mengandung M di dalamnya, padahal kita mau integralkan dia terhadap dm, jadi bisa saya keluarkan. R kuadrat integral dm. Jadi yang kita tinggal integralkan adalah dm-nya. Ada yang tahu integral dm berapa? Ada satu lah di depan sini. Oke, sudah belajar integral? Sudah, Bu. Iya. Kalau begitu integral dm berapa? Oke, kalian mungkin jarang lihat dm ya. Kalau integral 1 dx. Ada yang tahu? Udah. Oke lah, yang paling sering kalian lihat pada integral 2 dx. Oke,
Sudah belajar integral kan? Sudah Bu, tapi lama Bu. Kalau lama berarti jadi intinya kalian lupa ya. Oke. Gimana ya saya jelaskan? Oke lah. Integral itu, kalau integral itu anti diferensial atau kebalikan dari diferensial. Jadi kalau kalian punya apa ya? Punya suatu fungsi fx sama dengan 2x, maka diferensialnya berapa? Ada yang tahu? Diferensialnya ini berapa? Lupa juga diferensial. Oke, diferensialnya adalah 2 gitu. Jadi rumus diferensial itu, ya saya ngajar kalkulus ini. Misalnya ada x berpangkat m, maka diferensialnya itu adalah f aksen x-nya itu sama dengan m dikali x, m kurang 1. Jadi kalau di sini dia berpangkat 1, berarti satunya saya pindah ke depan. 1 kali 2, x 1 kurang 1. Jadi akhirnya x-nya jadi berpangkat 0, makanya x-nya hilang. Ini kalau diferensial. Kalau integral, jadi kalau integral kita punya fungsi x berpangkat m, maka integralnya itu jadinya harusnya 1/m x berpangkat m tambah 1. M tambah 1 itu integralnya. Jadi kalau ada integral 1 dm, ini sebenarnya di sini kan integral dm ya. Sebenarnya ada 1 di depannya, cuma kalau 1 biasanya tidak dituliskan. Nah, kalau integral 1 dm, dia jadinya ini sebenarnya ada m berpangkat 0 lah di sampingnya. Kita anggap seperti itu. Jadi, oke, ini m tambah 1 ya. M tambah 1. Jadi, jadinya dia 1, 0 tambah 1, m berpangkat 1. Jadi 1/1 M berpangkat 1. 1/1 itu sama dengan 1. Satunya tidak usah kita tuliskan. Jadi M di sini. M berpangkat 1. Satunya tidak usah kita tuliskan. Jadi integral dm itu, ini. Integral dm itu sama dengan M. Atau masanya. Dalam kasus ini masanya adalah M besar. Makanya di sininya jadi M besar. Ini itu sama dengan M besar. Makanya di sini jadi M besar. Jadi integral dm itu adalah M kecil, di mana M-nya itu adalah masanya, dan massa dari cincin ini adalah M besar. Jadi kalian tinggal ganti I-nya sama dengan M besar dikali R kuadrat. Oke, ingat-ingat diferensial sama integralnya ya. Ini contoh keempat. Oke, untuk contoh kelima, kita diminta untuk mencari momen inersia sebuah batang dengan kerapatan uniform terhadap sumbu yang tegak lurus batang melalui salah satu ujungnya. Jadi di sini ada batang, ini sumbunya di sini, sumbu putarnya di sini, ya sama dengan, oke, ini sumbu putarnya ya. Jadi putar terhadap titik ini, di sini sumbu putarnya. Oke, karena massa total M didistribusikan secara uniform sepanjang L, jadi panjang batangnya ini adalah L. Maka kerapatan massa linearnya itu adalah rho. Massa linearnya itu bisa kita tuliskan rho sama dengan M per L. Jadi sepanjang massanya itu didistribusikan sepanjang L ini, maka kerapatan massa linearnya itu bisa kita tuliskan massa per L. Jadi sepanjang L itu massanya itu untuk kerapatannya itu dia sepanjang massanya dibagi dengan L, karena dia dibagi sepanjang L-nya. Jadi dm-nya kita bisa tuliskan rho dx, dm-nya itu sama dengan rho dx. Ini massa, ini kerapatan, ini dx-nya, dx-nya yang ini. Oke. Ini ya dx-nya. Dimana rho-nya itu m sama dengan m per L, jadi tinggal ganti saja di sini rho-nya sama dengan m per L dx. Jadi kita peroleh ini ya, saya tuliskan di sini dm-nya sama dengan, ini terbalik sepertinya. Oke, ini terbalik ya, harusnya di sini M per L. M per L dx. Oke. Jadi momen inersia terhadap sumbu Y-nya adalah, jadi kita tinggal hitung momen inersia terhadap sumbu Y-nya. Jadi Y, lagi-lagi pakai integral dm. Ini tadi rumus yang ini, I sama dengan integral dm. Kalau dalam kasus ini, kita bisa tuliskan bahwa I-nya itu integralnya itu dari 0 sampai L, jadi dari titik 0 sampai ke L,
terus dia panjangnya X kuadrat dikali DM. Jadi tinggal masukkan DM-nya itu berapa gitu. Oke, saya lihat dulu ya. Nah, tadi I-nya. Oke, sorry. I-nya itu R kuadrat DM. I-nya adalah R kuadrat DM. Kalau kita cari di sini, integral sama dengan I R kuadrat DM, di mana ini dia jaraknya dari 0 sampai ke L, dan L-nya itu adalah ini, panjang lengannya itu atau jari-jarinya dia, atau jarak partikelnya dari pusat putarannya, ini X. Jadi di sini R-nya kita ganti jadi X, jadi 0 sampai L X kuadrat DM. Makanya persamaannya jadi seperti ini. Oke, dari situ kalian tinggal ganti DM-nya itu adalah M per L dx di sini. Jadi dapat X kuadrat M per L dx. Jadi kalau kalian lihat yang ada X-nya itu, ini kan mau diintegralkan terhadap dx, karena kita sudah ubah DM-nya jadi dx. Dia mau diintegralkan terhadap dx, berarti yang ada dalam integral cuma yang ada X-nya. M per L-nya bisa kita keluarkan dari integral. Nih, dia keluar dari integral. Jadi yang kita integralkan tinggal X kuadrat dx. Jadi kalau kalian lupa lagi, integral X kuadrat dx itu adalah 1 per 2 tambah 1 X 2 tambah 1. Jadi sepertiga X berpangkat 3. Karena dia adalah integral tentu, berarti ada 0 sampai L-nya. Jadi ML-nya masuk, integral X kuadrat dx-nya itu sepertiga X berpangkat 3, 0 sampai L. Terus kita masukkan saja ini. M per L sepertiga, berarti L berpangkat 3 kurang 0 berpangkat 3. Jadi L berpangkat 3 kurang 0 berpangkat 3 berarti tinggal L berpangkat 3. Makanya di sini jadinya M per L sepertiga L berpangkat 3. Dia masuk ke dalam sini. Jadi tinggal M dikali L berpangkat 3 itu ML berpangkat 3 per 3L di bawahnya. Ini bisa kita tuliskan berarti sama saja dengan ML kuadrat per 3 atau sepertiga ML kuadrat. Ini untuk contoh 5. Selanjutnya untuk contoh ke-6 itu adalah carilah momen inersia cakram. Oke, sorry. Saya cari dulu. Oke, untuk contoh ke-6, carilah momen inersia cakram uniform terhadap sumbu yang melewati pusatnya dan tegak lurus terhadap bidang cakram. Jadi sumbunya ke sini, dia berputar terhadap sumbu ini. Oke, yang kita cari di sini adalah momen inersianya. Ingat rumus momen inersia adalah I sama dengan integral R kuadrat dm. Jadi kita perlu cari dulu dm-nya berapa, R-nya berapa gitu. Jadi untuk ini kasus ini dm-nya itu sama dengan M per A, massa per A itu luas bidangnya, dikali dA, di mana dA-nya ini adalah dA itu sama dengan 2πr dikali R, dr. Jadi kita dapat di sini M per A kali 2πr kali dr, di mana A-nya itu adalah pi kuadrat R. Jadi kalian bisa mencari luas cakramnya, atau A-nya ini sama dengan luas cakramnya, A-nya itu sama dengan pi R kuadrat atau luas cakramnya. Cakramnya berbentuk lingkaran. Ingat, untuk luas lingkaran itu adalah pi R kuadrat. Ini keliling lingkarannya yang 2π R. Oke, jadi kita di sini cari I-nya. I-nya sama dengan integral L kuadrat dm dari 0 sampai ke L, di mana dm-nya itu sama dengan M per A 2πr dr. Jadi yang ini ya, ini adalah dm-nya. Oke, jadi yang tidak punya R silahkan pindahkan keluar. Jadi M per A-nya bisa saya keluarkan di sini. Ingat,
Di sini R kecil dan R besarnya itu beda. R kecilnya itu dari pusat ke kulit dalamnya, sedangkan R-nya itu dari pusat ke titik terluarnya. Gitu. Makanya tadi di sini kenapa A-nya itu pakai R besar? Kenapa pakai R besar? Karena dia seluruh dari cakram ini. Jadi R yang ini dipakai. Oke, jadi saya pisahkan ya. Ini yang mau kita integralkan dia terhadap R kecil. Jadi saya bisa keluarkan M per A ke depan. Ini M per A saya pindahkan ke depan, 2pi-nya juga saya pindahkan ke depan, terus A-nya bisa kalian ubah jadi pi R kuadrat. Jadi kalau saya pindahkan ini ke depan, saya tuliskan saja di sampingnya ya, supaya kalian tidak bingung. Oke, M per A Oke, M per A-nya ini adalah jadi 2pm PR kuadrat. Ini sepertinya ada yang salah. Oke, tunggu sebentar ya, saya cek dulu. Oke, ini sudah benar ya, 2pm PR kuadrat. Kalau ini saya integralkan berarti jadinya harusnya sepertiga R berpangkat 3 0 sampai L. Berarti sepertiga L berpangkat 3. R berpangkat 3 harusnya di sini. Jadi 2pm PR kuadrat kali sepertiga R berpangkat 3. Oke, ini harusnya, ini kan masih ada R di sini ya, R di sini R kuadrat, berarti di sini harusnya R berpangkat 3. Ini bukan 0 sampai L ya, sorry, ini harusnya 0 sampai R besar, ini juga 0 sampai R besar. Oke, jadi kalau saya integralkan, sorry, saya pindah saja ke sini, kemana ya, ke sini saja, integral 0 sampai R, R berpangkat 3 dr, berarti dia adalah seperempat R berpangkat 4 hasilnya. Oke, jadi hasilnya nanti adalah seperempat R berpangkat 4. Makanya kalau kita masukkan di sini, kalau saya dapat ya 2pm per PR berpangkat 2 dikali hasilnya ini kan tadi seperempat R berpangkat 4. Jadi ini habis, ini tinggal berpangkat 2, pi-nya juga habis, jadi tinggal 2-nya juga tinggal 2 di bawah sini, jadi tinggal 1/2 M, ini ada M-nya di sini, M, R berpangkat 2. Oke, jadi dapatnya I-nya adalah 1/2 MR berpangkat 2. Nanti saya perbaiki slide-nya ya, sebelum saya share ke Google Classroom. Jadi di sini harusnya R berpangkat 3, terus integralnya itu dari 0 sampai R, bukan L lagi. Oke, saya lanjut. Kalau tidak ada pertanyaan, saya lanjut ke contoh ke-7. Oh, tidak ada ya? Setelah ini baru contoh ke-7. Oke, kita masuk ke teorema sumbu sejajar. Jadi contoh ke-7-nya nanti ini tentang teorema sumbu sejajar. Teorema sumbu sejajar ini menghubungkan momen inersia terhadap sumbu yang melalui pusat massa benda dengan momen inersia terhadap sumbu kedua yang sejajar. Jadi dari
dari materi ini, di mana materinya ini adalah tentang teorema sumbu sejajar, kita akan belajar tentang menghubungkan momen inersia terhadap sumbu yang melalui pusat massanya di sini dengan momen inersia terhadap sumbu kedua yang sejajar. Kalau misalnya ada sumbu kedua di sini, terus dia sejajar dengan pusat massanya, itu kita peroleh momen inersianya sama dengan momen inersia center of mass atau pusat massanya tambah mh kuadrat, di mana m-nya itu adalah massanya, terus hanya ini adalah jarak dari pusat massa ke sumbu kedua yang sejajar dari pusat massa tersebut. Oke, kita langsung saja ke contohnya. Di sini ada contoh ketujuh. Jadi di contoh ketujuh ini kita diminta untuk mencari momen inersia cincin yang sama dengan contoh keempat tadi. Ingat, di contoh keempat tadi kita juga bahas cincin terhadap sumbu yang tegak lurus, cincin, tetapi melalui tepinya seperti pada gambar. Jadi dia tidak pas di tengah seperti ini lagi. Kalau tadi kan pas di tengahnya ya. Tadi di contoh keempat, ya lihat contoh keempat, tadi itu dia pas di tengahnya. Di sini sumbu putarnya dia di sini. Nah, di sini dia sumbu putarnya masih tegak lurus terhadap sumbunya, tapi dia tidak pas di pusat massanya lagi, tapi dia ada jarak sejauh H di sini. Dia melalui tipinya seperti gambar ini. Jadi perhitungan dari sini kita tadi sudah dapat untuk contoh keempat. Ingat di contoh keempat tadi dia cincin yang melalui pusat massanya, kita dapat ICM-nya itu sama dengan mr kuadrat. Oke, ingat untuk sumbu sejajar, untuk teorema sumbu sejajar, I-nya itu sama dengan ICM ditambah mh kuadrat. Oke. Ini harusnya di tepi di sini ya, ini salah ini. Oke, perhitungan ini dapat dikerjakan dengan mudah dengan teorema sumbu sejajar dengan H sama dengan R. Ini kan tadi dia bilang sumbu yang tegak lurus cincin tetapi melalui tepinya, jadi harusnya dia ada di sekitaran di sinilah, di tepinya sini, di tepi cincinnya. Ini harusnya adalah setnya. Oke, harusnya setnya di situ, dia ada di tepi cincin, makanya dia hanya itu sejauh R, hanya ini sama dengan R-nya. Jadi dari perhitungan cara mengerjakannya ini dengan menggunakan teorema sumbu sejajar, di mana kita peroleh hanya itu sama dengan R-nya karena pusat massa karena sumbu putarnya itu melalui tepi di cincinnya dan dia sejauh R dari pusat massanya. Jadi dari hasil contoh keempat kita sudah dapat ya ICM-nya itu sama dengan mr kuadrat. Nanti kalian cek sendiri. Di contoh keempat itu ICM sama dengan mr kuadrat. Jadi untuk memperoleh I-nya dari sini, kalian tinggal tambahkan ICM dengan MH kuadratnya. Jadi ICM-nya sama dengan MR kuadrat. MH kuadratnya hanya kita ganti jadi R, jadi MH kuadrat itu sama juga dengan MR kuadrat. Jadi ini ditambah ini, jadinya 2MR kuadrat. Itu untuk contoh ketujuh. Kalau tadi teorema sumbu sejajar, selanjutnya kita masuk ke teorema sumbu tegak lurus. Jadi untuk teorema sumbu tegak lurus ini berlaku hanya untuk gambar-gambar yang pada bidang datar. Jadi teorema ini menghubungkan momen inersia terhadap dua sumbu tegak lurus dalam bidang gambar terhadap momen inersia terhadap sumbu ketiga yang tegak lurus pada bidang gambar. Oke, jadi untuk mencari momen inersia dari sini, ini kita IZ di sini. Kita cari IZ-nya itu sama dengan integral R kuadrat dm, di mana Z-nya ini sama dengan X kuadrat ditambah Y kuadrat dm-nya. Jadi ini ya, di sini ada X, di sini Y, di sini adalah Z-nya. Ini R di sini. Ini kita anggap setnya. Jadi untuk set kuadrat itu atau R kuadrat ini kan dia pakai R kuadrat ya. R kuadrat di sini kalian tinggal pakai rumus Pitagoras, di mana R kuadrat itu sama dengan X kuadrat tambah
Y kuadrat yang ini. Jadi integralnya berubah menjadi X kuadrat tambah Y kuadrat dm. Jadi untuk mencari teorema sumbu ketiga yang tegak lurus pada bidang gambar, itu kalian tinggal tulis IZ-nya itu sama dengan IX tambah IY. Jadi ditambah gitu. Kalian cari momen inersia di sumbu X-nya, terus di sumbu Y-nya. Oke, kita ini masih abstrak, jadi kita langsung lihat saja contohnya. Oke, contohnya ini carilah momen inersia cincin, masih dari contoh keempat, sama ya, di kasus ketujuh tadi, terhadap sumbu yang merupakan diameter cincin seperti pada gambar. Oke, jadi ini sumbu Z-nya, ini yang mau dicari, ini putarnya di sini di Y, terus ini jari-jarinya, ini sumbu X-nya. Oke, jadi kita ambil cincin berada dalam bidang XY, jadi ini dalam bidang XY, dengan titik asal di pusat dengan titik asalnya itu ada di pusat cincin. Dari sifat simetri dapat kita peroleh IX-nya itu sama dengan Y-nya. Oke, karena dia R-nya sama-sama ya jaraknya. X dan Y itu jarak R-nya sama, R kuadrat, maka IX-nya sama dengan Y-nya. Oke, tadi kita sudah peroleh ini di contoh keempat, dia pada pusat di sini, di titik pusat ini, I-nya itu sama dengan MR kuadrat. Ingat di contoh 4, ini kan tepat di pusat masanya. IZ-nya itu tepat di titik pusat masanya, sama dengan kasus ke contoh 4 tadi. Jadi kita peroleh lah IZ-nya sama dengan MR kuadrat ini dari contoh keempat. Ini, dapatnya ini. Maka kita bisa tuliskan, kita sudah tahu bahwa IX sama dengan IY dan IZ itu sama dengan IX tambah IY. Jadi saya bisa ubah IY-nya kan sama saja dengan IX. Jadi ini bisa berubah jadi IX tambah IX. Makanya di sini jadi 2IX. Dan 2IX-nya itu sama dengan MR kuadrat. Jadi untuk IX-nya kalian pindahkan 2-nya ke ruas sebelah, jadi tinggal 1/2 MR kuadrat. Jadi EX-nya sama dengan 1/2 MR kuadrat, Y-nya sama dengan 1/2 MR kuadrat, dan IZ-nya itu sama dengan tambah IX tambah Y-nya. IX tambah Y sama dengan MR kuadrat. Jadi kita sudah dapat momen inersia untuk tiga sumbu tegak lurus dari bidang datar ini. Jadi kalian dapat IX-nya, Y, dan IZ-nya. Oke, selanjutnya kita masuk ke momentum angular. Jadi tadi kita sudah, ini kalau kita ibaratkan dia gerak, ini kan gerak rotasi ya, kita sudah belajar dengan perpindahan rotasinya, kecepatan rotasi, percepatan rotasinya, gaya rotasinya atau torsi, daya rotasinya atau P, terus kita masuk ke momen inersia, dan kita masuk sekarang ke momentum angularnya. Jadi untuk sebuah partikel yang bergerak dalam lingkaran, ini partikel yang bergerak dalam lingkaran berjari-jari R, jari-jarinya R, dengan kecepatan angular omega, ini kecepatan sudutnya atau kecepatan angularnya itu omega, momentum angular L relatif terhadap pusat lingkaran didefinisikan sebagai hasil kali besarnya momentum linear mv dengan jari-jarinya. Jadi momentum angular itu didefinisikan sebagai hasil kali dari momentum linearnya. Ingat rumus momentum pada gerak linear itu adalah mv. Jadi hasil kalian antara momentum linearnya dengan jari-jarinya. Jadi mv dikali r. Di mana v-nya itu dari gerak melingkar, kita tahu bahwa v itu sama dengan omega r. Di sini m kali omega r, v-nya dikali r. Jadi dapat momentumnya adalah omega m R kuadrat dikali omega, di mana MR kuadratnya itu sama dengan I atau momen inersianya. Jadi bisa kita tuliskan L-nya sama dengan I kali omega. Oke, ini analog dengan momentum linear, di mana L-nya itu sama dengan P di momentum linear, I-nya sama dengan massa, omeganya sama dengan kecepatan atau V. Oke, siapa yang ngecat ini?
Oke, persamaan ini berlaku untuk benda-benda yang berputar terhadap sumbu yang tetap dan juga untuk benda-benda yang berputar terhadap sumbu yang bergerak sedemikian sehingga benda tersebut tetap sejajar dengan dirinya sendiri. Jadi untuk momentum angular kita dapat pada gerak rotasi L-nya itu sama dengan I kali omega. Oke, selanjutnya kalau torsi eksternal yang bekerja pada, ingat torsi itu adalah kalau dalam gerak linear dia sebanding dengan F atau gayanya. Bila torsi eksternal yang bekerja pada sistem itu adalah 0, maka kita dapat dl dt-nya itu sama dengan 0 dan L-nya itu konstan. Kalau dl diturunkan torsi itu bisa saja dl sama dengan dt. Jadi kalau dia sama dengan 0, otomatis kita ketemu bahwa L-nya itu konstan. Jadi L sama dengan konstan itu merupakan pernyataan dari hukum kekekalan momentum angular. Jadi ini analogi hukum kekekalan momentum angular itu sebanding dengan hukum kekekalan momentum linearnya yang menyatakan bahwa jika gaya eksternal yang bekerja pada suatu sistem adalah 0, maka momentum linear totalnya itu adalah konstan. Oke, ini adalah istilah-istilah dalam gerak translasi dan gerak rotasi serta hubungannya. Jadi kalau kalian selama ini bingung hubungan antara gerak rotasi, gerak translasi dan rotasi itu bagaimana dan apa hubungannya, itu kalian bisa lihat dua slide ini. Jadi misalnya dalam gerak rotasi itu dinamakan perpindahan atau kedudukan, itu bisa jadi dia dilambangkan sebagai S atau R. Terus di gerak rotasi dia namanya adalah perpindahan sudut yang sebanding dengan gerak rotasinya atau theta. Dan hubungan keduanya itu S sama dengan theta R. R-nya itu jari-jarinya. Oke, terus kalau di gerak translasi ada kecepatan linear, di gerak rotasi ada kecepatan sudut. Hubungannya kecepatan linearnya itu sama dengan kecepatan sudut dikali jari-jarinya. Sama, di sini juga ada kecepatan linear sesaat. Terus posisi untuk kecepatan linear, percepatan linear rata-rata, percepatan linear sesaatnya, terus kecepatannya, PLBB-nya, terus ada momentum linear. Ya, tadi yang kita pelajari untuk momentum linear ada P sama dengan MP di gerak translasi, di gerak rotasi dia L sama dengan I kali omega. Gerak translasi ada gaya, di gerak rotasi ada torsi. Di gerak translasi ada energi kinetik, di gerak rotasi ada energi kinetik rotasi. Ini sama-sama daya, namun kalau di gerak translasi dia F gaya dikali kecepatan, di gerak rotasi dia adalah momen inersia dikali omega atau kecepatan sudutnya. Begitupun untuk hukum kedua Newton. Di hukum kedua Newton itu F-nya sama dengan dP dt sama dengan ma. Sedangkan di hukum kedua Newton rotasi kita dapat torsinya itu sama dengan dl atau momentum angularnya atau momentum sudutnya per dt atau sama dengan I kali alfa. Oke, jadi kalian bisa ngecek-ngecek nanti hubungan antara gerak translasi dan gerak rotasi dari dua slide ini. Ini apa ya? Ini ringkasan dari hubungan rotasi dan translasi dari dua materi yang kita pelajari dalam 2 pekan ini. Oke, itu materi kita untuk hari ini. Jadi kita sudah hari ini kita sudah masuk di dinamika gerak benda tegar. Jadi pekan depan kalian masuk dalam ujian tengah semester. Jadi materinya dari awal, dari kinematika, terus masuk ke dinamika, terus setelah dinamika kalian masuk ke dinamika itu atau hukum Newton ya, terus kalian masuk ke gerak melingkar, dan yang terakhir adalah gerak melingkar itu terbagi dua, yaitu gerak melingkar beraturan yang kita pelajari pekan lalu, terus gerak melingkar berubah beraturan atau kita sebut sebagai dinamika rotasi benda tegar yang kita pelajari pekan ini. Jadi materinya dari materi paling awal sampai materi hari ini untuk yang akan masuk ke UTS-nya. Oke, jadi UTS-nya silahkan kalian maunya hari Selasa atau Jumat, itu silahkan dari kalian. Tapi baiknya kita UTS di hari Selasa saja. Oke, sekian materi dari saya hari ini.
Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya stop share ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.